Bagaimana supaya kita baik? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ini hadis terakhir dari hadis ke-6 dari Arba'in Nawawi. Qala ala inna fil jazadi mudghatan. Ala iling-iling, ini hadis terakhir. Ingatlah wa inna fil jazad lan setuhune iku tetep ing dalam badan mudghatan, daging sakempel. Idza solahat ing dalam nalikane bagus apa mudghah, solaha moko bagus opal jasadu jasad kuluhu ya sekabene jasad. Wa idza fasadat lan ing dalam nalikane rusak apa mudghah, fasada moko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabene jasad. Ala iling-iling wa ya mudghah iku al qalbu ati, iku al qalbu ati. Qala rawahu ngriwayatno ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ini hadis yang nomor 6 kalimat terakhir dari Arba'in Nawawi. Kanjeng Nabi memberikan satu pedoman kalau kita ingin jadi orang baik. Bagaimana? Perbaiki hatimu dulu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh itu ada sepotong daging, kata Kanjeng Nabi. Ketika sepotong daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Ketika sepotong daging itu buruk, maka seluruh tubuh menjadi buruk. Kenapa? Karena hati. Mana itu mudghah itu? Hati, kata Kanjeng Nabi. Hati ini pusat seluruh kehendak, pusat seluruh keinginan, pusat segala gerakan. Jenengan berkeinginan itu berasal dari hati. Jenengan iradah itu ada dalam hati. Iradah itu niat. Niat itu mahalnya hati. Tempatnya niat itu tengah hati. Jenengan berangkat di sini itu yang gerakkan hati. Jadi wong berangkat itu gak niat niku. Jadi niatin buat angel. Asli nih. Cuma terus kalau para ulama ben digampangno, jenengan ketika sholat disuruh usolli. Ngoten niku. Jadi ketika jenengan sholat Allahu Akbar itu pun ada niat kayak ngoten. Kata usolli memang tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ulama mempermudah. Niat itu piye? Loh, wong awam disuruh kita jelaskan niat itu kayak apa, bulat kayak ngeten iki nggih. Ngeten niku yo kangelan. Tinggal ngene lho niat salat itu usolli fardhod dhuhri lah kayak ngono kuwi. Tapi ketika jenengan berdiri gitu, salat Allahu Akbar. Jenengan di hati itu pasti ada niat ingsun salat zuhur. Nek dadi imam mesti ono niatan dadi imam, nek jadi makmum mesti ono niatan jadi tanpa jenengan melafatkan makmuman. Ngoten dong. Makanya sebagian ulama dikundawuhno kalau ada orang puasa Ramadan, nggih, ini puasa Ramadan, dia terus sahur malam-malam. Ayo coba. Tapi dia enggak niat. Tidak niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak niat itu. Sah apa enggak? Sah. Loh, enggak niat kok sah? Lu deh, kalau dia itu sahur berarti ada niatan. Dong Ramadan jenengan. Ya ampun ngoten niku. Enak gitu. Bon jenengan mboten usah bulet-bulet sakniki gitu. Wah iku gak niat membengi lali kula lho wis sahur durung. Wis sampun lho iku berarti niat jenengan sahur berarti niat. Subhanallah. Ini sesuatu yang kalau kita sampaikan itu cenderung mendobrak tatanan itu. Loh kau niat nawa itu kok wis. Nawa itu untuk mempermudah. Okay. Contohnya lagi begini wis. Jenengan ini salah satu wong awam gak usah diangel-angel, wong awam digampangno wae. Gak usah dipersulit. Wong awam nek salat wis kangelan kok ate disulitno meneng gitu. Dipermudah mawon. Contoh lagi jenengan mau zakat ke masjid. Gitu. Bawa beras dari rumah. Wis genah niki 3 wadah untuk saya, untuk istri, untuk anak. Gitu. Jenengan bawa itu. Ketika jenengan bawa untuk zakat, teng ati wis niat mboten? Ampun, monggo nek kena kiye ora usah kate diniati maneng. Monggo tak tuntun niati. Nawa itu an ukhrija
Zakatul fitri an-nafsi wa zajati wala ya ora apa-apa. Tapi cara umpamane gak ngono ya gak apa-apa ngoten niku. Mergane wis awal ketika dia niku berangkat sudah napa? Niki ungkapan kayak ngeten niki nggih. Ya bisa dikatakan revolusioner ya kan kok ngene iki rasa niat-niatan bareng lah. Wah mboten iku pun ono niat ngoten niki. Ngoten iki jadi fikih-fikih yang sing angel-angel ngoten niku nek kanggo wong awam digampangno. Jangan wong awam semakin dipersulit. Mereka gelem salat wis untung, gelem zakat wis untung. Wong sugih sing gak zakat akeh. Ngoten gitu. Kalau cara zakat itu dikelola di Indonesia itu triliunan loh tiap tahun itu. Dananya nilainya itu. Wong gak dikelola aja triliunan. Artinya ketika basis ya namanya. Basis itu diberi kemampuan untuk narik zakat. Bukan cuma mengumpulkan, bukan cuma menyalurkan, tapi diberi kemampuan secara undang-undang untuk narik terhadap muzaki, mendatangi muzaki, bahkan punya hak paksa untuk mengambil zakat. Wah itu top banget itu. Ya. Kayak pemaksaan terhadap pembayaran pajak. Oh gitu. Bikin ada nih kok pajaknya nang dindi nang luar negeri tetap ketok. Ketahuan asetnya kayak selepas. Nah ngeten niku kalau ada seperti itu, mantep banget itu. Suki-suki kayak iso menghindar ngeten niki. Kala bon, idza sholahat sholal jasadu kullu. Jadi yang menggerakkan kita niku jenengan badhe sae napa badhe awon, baik atau buruk tergantung hati. Enggak mungkin jenengan bergerak tanpa hatinya nyuruh bergerak. Enggak mungkin kita diam tanpa hati niku menginginkan diam. Makanya pembersihan hati itu penting. Jenengan lihat coba Kanjeng Nabi, kita lihat sejarah. Kanjeng Nabi itu hatinya dibersihkan 4 kali loh. Dalam setiap perkembangan beliau, pertumbuhan beliau tumbuh dan berkembang. Itu Allah membersihkan hatinya sebanyak 4 kali. Kapan itu? Pertama ketika beliau masih kecil, ketika masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Itu sama malaikat Jibril dan malaikat Mikail seingat saya dibelah dadanya Kanjeng Nabi, dibersihkan. Sampai takut yang namanya Halimah dikembalikan lagi kepada ibunya. Itu pertama, dibersihkan hatinya Kanjeng Nabi. Nomor 2, seingat saya pada saat Kanjeng Nabi umur 12 tahun. Hatinya dibelah lagi, dadanya dibelah, dibersihkan. Nomor 3, ketika beliau akan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, juga dibersihkan hatinya, dibelah lagi. Nomor 4 terakhir, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sama malaikat Jibril, dadanya dibelah, hatinya dibasuh dengan air Zam-Zam. Bahkan di situ ada hadus syaiton yang dikeluarkan dari tubuh Kanjeng Nabi, alaqatun sauda, segumpal darah yang hitam dari hati Kanjeng Nabi yang itu dikeluarkan. Dawe hada hadus syaitanu minka. Ini bagian setan darimu Muhammad. Apa maksudnya bagian setan? Kalau setan bisa mengganggu Kanjeng Nabi, lewatnya ya lewat itu. Ya, jadi hati kita itu ada ini. Makanya nek koyo kula jenengan ini ngindari setan angele pol. Mergane alaqatus saudanya masih ada. Bagian setannya masih ada. Nek Kanjeng Nabi pun maksum mulai awal. Sik cuman teleng hati, bagian setan, makanya setan mudah sekali masuk ke tubuh kita itu. Ada agennya. Nah, ada agennya. Jero wong Jawa ana tumbale. Nek wong sihir modele ana tumbale. Nek wis ana tumbale gampang masuk jadi. Wallahu alam kalau betul paham nih. Jadi masuk lewat situ. Kanjeng Nabi disihir juga ya juga ada tumbalnya, lewat situ masuk ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini dikeluarkan. Hada hadus syaitani minka. Ini bagian setan dari Muhammad dikeluarkan. Menggunakan air Zam-Zam, air yang paling mulia di muka bumi. Digunakan untuk membasuh hati Kanjeng Nabi. Jenengan coba pikir nih, coba. Kenapa Kanjeng Nabi hatinya dibersihkan sampai 4 kali? Gitu kan.
Apa Kanjeng Nabi itu hatinya kotor? Nah. Sampai 4 kali. Bahkan itu umur berapa tadi? Umur 4 kira-kira. Umur 12. Umur 40. Lalu saat Isra Mi'raj. Dibersihkan sampai 4 kali. Maka jangan heran kalau Kanjeng Nabi itu hatinya paling bersih. Hati Kanjeng Nabi itu hati yang paling bersih karena sudah dibersihkan secara maksimal. Sing bersihno langsung Gusti Allah. Penane sing bersihno langsung Gusti Allah. Nek kula jenengan iku kudu usaha. Ya apa usahane kok? Mangke wonten mangke. Ya apa supaya hatine bersih. Nek Kanjeng Nabi sing bersihno langsung Gusti Allah. Pun dibersihno dhewe nyuruh malaikat Jibril karo malaikat Mikail untuk membersihkan hatine Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi afdalul khalqi. Kanjeng Nabi afdalun nas. Kanjeng Nabi afdalul alamin. Orang yang paling utama, orang yang paling mulia. Karena kenapa? Karena hatinya Kanjeng Nabi adalah hati yang paling bersih. Itu alasannya kenapa Kanjeng Nabi afdalul khalqi. Maka jangan heran kenapa akhlak Kanjeng Nabi itu begitu akhlak yang mulia. Kenapa akhlak Kanjeng Nabi itu tidak ada yang tercela. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih sekali. Gak pernah muncul dari Kanjeng Nabi itu perbuatan yang tercela. Gak ada. Gak ada. Semua yang muncul dari tubuh Kanjeng Nabi itu semuanya baik. Gak ada yang buruk. Maka kita disuruh untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka paling bagus itu ya niru Kanjeng Nabi. Nah, apapun jenengan niru Kanjeng Nabi. Apapun sudah. Segala cara. Kadang Kanjeng Nabi keras, kadang Kanjeng Nabi lembut. Banyak lembutnya tapi Kanjeng Nabi daripada kerasnya. Kanjeng Nabi ini lembut. Tapi Kanjeng Nabi kadang ya keras. Waktunya keras jenengan harus keras. Waktunya lembut ya harus lembut. Waktunya marah ya harus marah. Kalau waktunya marah tidak marah keledai. Kata Imam Syafi'i. Waktu ngamuk kok meneng wae keledai jenengan. Waktunya marah harus marah. Tapi aneh, Kanjeng Nabi itu kalau sama istrinya nggak pernah marah. Nah ini, bapak-bapak kudu eling nih. Ibu-ibu ya aja gaweno gelo dodone lho ngoten. Kok tak tes bojoku lah hasil ngaji apa ora ngoten niku ya aja. Kanjeng Nabi nek kali garwane tidak pernah marah sama istrinya. Mboten nate blas kecuali garwane ngelanggar syariat lho baru beliau niku duka. Nek mboten. Nggih, kalau istrinya berbuat apa saja Kanjeng Nabi enggak pernah marah. Kecuali melanggar syariat. Kalau melanggar syariat ya baru duka Kanjeng Nabi. Nggih. Pun niku kenapa Kanjeng Nabi niku kok napa jenenge mempunyai akhlak yang paling utama, mempunyai akhlak yang mulia dan beliau sebagai afdalul khalqi. Karena hatinya hati yang paling bersih. Dan dari situlah jenengan tidak heran kenapa akhlak Kanjeng Nabi begitu mulia. Kenapa akhlak Kanjeng Nabi begitu istimewa. Kenapa kita disuruh niru Kanjeng Nabi? Karena semua pusatnya ada di dalam hati. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, dengan inilah hati itu menjadi pusat. Hati itu tempat keyakinan, hati itu pusat perbuatan, hati itu pusat ucapan. Tempat segala sumber keinginan. Kalau ada orang mesuh, berarti hatinya ya mesuh. Nggak bisa kok dikatakan, wah yang penting kan hatinya. Walaupun saya ini orakan, walaupun saya kayak seperti preman, tapi hati saya itu baik. Enggak bisa. Nggak bisa. Kalau kau seperti preman, sikapmu orakan, sikapmu itu nyakiti orang, berarti hatimu ya seperti itu. Gak bisa kok dikatakan, yang penting kan hatinya. Saya gak pakai kerudung gak masalah. Yang penting hatinya kan solihah. Kalau solihah hatimu ya pasti kau pakai kerudung. Itu loh. Gak bisa kok dikatakan, wah yang penting kan hatinya. Gak bisa. Mafika zuharufika. Yang ada dalam hati tampak di permukaan. Yang ada di permukaan itu mencerminkan apa yang ada di dalam.
Nggak bisa diingkari, nggak bisa. Maka orang menyembunyikan identitas itu kesulitan. Sulit. Lama-lama pasti kebongkar. Karena berat menyembunyikan identitas. Lama-lama pasti kebongkar. Orang munafik sekuat apapun pasti ketok munafikin kok kapan-kapan. Makanya ketok alamat yang munafik ketok banget wa itu qamu ila sholati. Qamu kusala wala yadhkurunallaha illa qalila. Gak dikir Gusti Allah kecuali sithik kon dikir wangi lepol. Gitu. Ada iku alamat ketok ngoten niku. Bon, terus niku